Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya atau kelas 12 UBB. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada materi pembelajaran materi Sastra Indonesia kali ini, Bapak akan menjelaskan video kali ini materi tentang radio joki atau penyiar radio. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita bahas materi tentang radio joki. Radio joki atau penyiar radio juga dikenal sebagai presenter radio. Penyiar radio bertugas menyiarkan suaranya melalui transmisi radio. Seorang penyiar memperkenalkan dan membahas berbagai hal seperti musik, mengadakan wawancara atau talk show yang turut melibatkan panggilan pendengaran atau menyampaikan berita seperti ramalan cuaca, perkembangan olahraga, atau informasi lalu lintas dan juga lainnya. Bersumber pada Wikipedia Bahasa Indonesia. Nah, di zaman serba digital ini, radio mengikuti perkembangan, bisa diakses melalui internet. Radio merupakan salah satu media yang sampai hari ini digunakan untuk mendapatkan informasi. Radio juga banyak digunakan melalui dari kalangan remaja sampai orang tua. Karena memang pada zaman dahulu, dari dulu kala ya maksudnya, bukan pada zaman dahulu, dari sejak sudah lama sekali, radio ini eksistensinya tetap eksis sampai sekarang mengudara. Karena memang informasi masih sering bisa kita dapatkan, apalagi untuk bagi mereka yang tidak memiliki televisi ataupun tidak memiliki jangkauan internet, biasanya mereka mendapatkan informasi dari radio. Contohnya orang-orang zaman dahulu ya, orang tua kita ketika mereka belum mengenal handphone, belum mengenal televisi, belum ada akses internet, mereka dengarkan ataupun mendapatkan informasi itu lewat radio. Contohnya misalkan mereka ingin menonton bola, mereka tidak punya televisi, tapi mereka hanya bisa mendengarkannya lewat radio saja. Ya, percaya atau tidak percaya, mungkin anak zaman sekarang, benar atau enggak sih seperti itu yang terjadi pada zaman dulu ketika memang belum ada televisi, belum ada internet, belum ada HP. Iya, memang seperti itu. Informasi yang pertama mereka dapatkan yaitu dari radio. Mereka hanya mendengarkan lewat audio saja. Nah, baik, mari kita bahas tentang hal dasar yang harus kalian miliki ketika kalian ingin menjadi penyiar radio. Ini hal yang basicnya ya, atau yang mendasar. Yang pertama yaitu kalian harus confident atau percaya diri. Karena ketika kalian tidak confident, tidak percaya diri, kalian tidak akan bisa melakukan hal apapun. Jadi yang pertama adalah percaya kepada diri kalian dulu, sehingga kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Yang kedua, bekal diri kalian cukup dulu ya. Bekal diri ini baik dari pengetahuan, kepercayaan diri, mental, dan sebagainya. Yang ketiga, harus up to date, harus tahu perkembangan zaman sekarang, apa yang isu-isu apa yang sekarang tengah terjadi, ataupun ada berita-berita apa yang tengah terjadi baik di Indonesia, di Nusantara maupun di dunia. Yang keempat, harus cinta musik, karena biasanya seorang penyiar radio ini harus tahu banyak wawasan tentang musiknya, baik dari musiknya sendiri, dari lagunya sendiri, dan juga dari hal-hal yang intern mengenai musik tersebut. Yang kelima, harus mempunyai attitude yang baik. Di mana-mana ketika kalian ingin menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang baik, ketika kalian harus mempunyai attitude yang baik ataupun etika yang baik, sopan santunan. Itu yang paling mendasar yang harus kalian miliki ketika kalian ingin menjadi penyiar radio. Selanjutnya, ini yang menyangkut tentang teknis yang harus dimiliki seorang penyiar radio ataupun broadcaster. Nah, yang pertama yaitu adalah artikulasi dan vokal yang baik. Seorang penyiar radio ialah seseorang yang 100% menjual suaranya. Oleh karena itu, artikulasi dari berbagai ucapan seorang penyiar haruslah jelas dan dapat diterima oleh pendengarnya. Mengingat hal ini yang menjadi kunci dari seorang penyiar. Selain artikulasi yang jelas, seorang penyiar juga harus memiliki vokal yang baik dan enak didengar. Seorang penyiar tentu tidak hanya asal bicara, melainkan juga mampu mengatur nada dan tempo dalam berbicara, sehingga terdengar enak oleh para pendengar. Yang kedua, spontanitas yang baik.
Nah, maksudnya adalah seorang penyiar harus juga memiliki spontanitas yang baik, mengingat terkadang ada berbagai hal yang unexpected yang tidak tertulis di skrip atau tidak sesuai dengan rencana ataupun planning. Dalam hal inilah kemampuan spontanitas dari seorang penyiar sangat diperlukan. Seorang penyiar juga yang baik harus mampu menjaga situasi agar tetap terkendali dalam berbagai kondisi apapun yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga, memahami situasi atau peka situasi ya. Seorang penyiar harus mampu membawa suasana siarannya menyentuh suasana para penggemar ataupun pendengarnya. Oleh karena itu, ia harus memiliki kepekaan terhadap berbagai situasi. Misalnya, cuaca yang hujan atau panas atau lain sebagainya yang dapat dia rangkai menjadi pembicaraan yang mengarah atau membawa pada situasi tertentu. Misalkan kalian jika yang hobi mendengarkan radio ketika suasana hujan, biasanya seorang penyiar radio akan membawa kita pada kesenduan pada cuaca yang ada juga. Ya, misalkan contoh lagu-lagu yang akan diputarkannya biasanya akan bersifat melo ataupun yang memang menyesuaikan dengan suasana atau cuaca yang terjadi pada saat itu. Yang keempat, menjaga emosi. Ini juga hal yang penting ya. Seorang penyiar yang profesional harus mampu menjaga emosinya agar tidak mengganggu ketika on air. Seorang penyiar harus bisa mengendalikan emosi pada saat siaran yang dapat mengganggu kegiatannya tersebut. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat seorang penyiar harus mampu memberikan mood yang baik kepada pendengar agar pendengar merasa nyaman dengan suatu siaran yang didengarkannya. Yang kelima, harus memiliki sense of humor. Sense of humor sendiri yaitu tidak hanya harus memiliki selera humor yang cukup baik, ia berguna untuk membawa pembicaraan ke arah yang lebih akrab dengan penggemar. Jadi bukan untuk melawak ya, tapi membuat kita yang mendengarkan itu seolah-olah jatuh cinta terhadap apa yang ia bicarakan. Kita seolah-olah kenal dengan dia walaupun kita tidak tahu bagaimana wajah penyiar tersebut. Hal ini berguna untuk membawa suasana terasa lebih nyaman. Selera humor ini menjadi sebuah nilai plus bagi seorang penyiar radio mengingat tidak semua orang memilikinya ya, karena sense of humor ini tidak semua orang bisa memilikinya. Bukan memilikinya tapi mempunyainya, karena ini spontanitas, kembali lagi ke spontanitas bagaimana dia bisa membaca situasi yang saat itu terjadi. Yang keenam, yaitu harus berkonsentrasi. Jelas, karena konsentrasi menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh seorang penyiar radio. Konsentrasi penuh selama siaran menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Tidak boleh kehilangan konsentrasi seorang penyiar tersebut, karena jika melakukan kesalahan yang dapat mengacaukan kegiatan siarannya, maka siarannya itu akan terlihat tidak menarik dan juga pendengar akan cepat bosan. Oleh karena itu, seorang penyiar haruslah mampu berkonsentrasi secara penuh selama siaran berlangsung. Nah, langkah-langkah menjadi penyiar radio ya gampang saja sebenarnya. Kalian harus banyak berlatih berbicara. Bagaimana bicara seolah-olah kalian kan memang ya menjadi seorang penyiar radio itu kita tidak menghadapi orang banyak ya. Kita tidak berbicara di depan halayak umum. Namun kita juga harus terbiasa bagaimana seolah-olah kita sedang menginfluence ataupun berbicara dengan orang lain, karena walaupun kita sendirian saja misalkan menyiarkan radio, tapi kita kan tahu banyak di luar sana yang mendengarkan kita. Makanya kita harus sering belajar berbicara agar bahasa yang dikeluarkan itu terlihat seperti sudah tidak disusun namun tetap nyaman didengarkan. Yang kedua, belajar mendengar juga. Jadi kita harus peka juga mendengar keadaan sekitar, belajar mendengar apakah yang kita sampaikan tersebut menarik atau tidak ya. Yang ketiga, haruslah menambah wawasan atau knowledge kalian, karena menjadi seorang penyiar haruslah berwawasan luas, baik itu dari musik, olahraga, dan sebagainya. Tentukan gaya. Gaya di sini bukan style kalian ya, karena menjadi seorang penyiar radio tidak akan ada yang melihat penampilan kalian. Namun harus tetap rapi juga. Maksud gaya di sini adalah gaya kalian membawa cerita tersebut, karena biasanya seseorang penyiar radio itu memiliki signature ataupun gayanya masing-masing ya, yang tidak sama dengan penyiar lainnya. Itu menjadi ciri khas biasanya di mana pendengarnya akan mengenalinya, baik dari segi suara dan juga pembawaan nada yang disampaikan. Misalkan kalian menjadi seorang penyiar radio, kalian sudah memiliki signature, maka pendengar kalian akan langsung mengenal. Misalkan, oh ini penyiar yang ini, oh ini penyiar yang ini. Nah, seperti itu. Itu maksudnya menentukan gaya. Yang terakhir yaitu kritik dan saran. Harusnya kita bisa menerima kritik dan saran, karena
setiap pembelajaran, setiap orang yang ingin lebih maju itu harus sering-sering belajar, menerima kritik dan saran. Oke, manfaat menjadi penyiar radio itu ya ada 3, yaitu memiliki profit, pengetahuan yang luas, dan juga relasi. Ya, di sini maksudnya adalah profit itu keuntungan yang jelas ya, tidak dipungkiri meski sebagian besar menjadi penyiar radio lebih kepada hobi, namun juga tidak menutup kemungkinan mendatangkan profit. Hal inilah yang menjadi salah satu manfaat yang didapatkan dari profesi menjadi seorang penyiar radio. Yang kedua, relasi. Menjadi seorang penyiar radio akan membawa kita kepada lingkungan dengan pergaulan yang luas. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan kita relasi yang luas pula. Dengan relasi yang luas ini tentu kita akan mendapatkan manfaat yang baik untuk keperluan dan kebutuhan kita di masa yang sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, yaitu pengetahuan luas. Menjadi seorang penyiar radio tanpa kita sadari akan membuat kita menjadi orang yang memiliki knowledge yang baik, ya, pengetahuannya yang baik. Tuntutan-tuntutan dalam dunia penyiaran radio membuat kita mau tidak mau menjadi orang yang berwawasan luas dan juga up to date akan hal-hal yang bersifat kekinian yang secara tidak langsung akan menambah pengetahuan kita tanpa kita sadari. Demikian penjelasan tentang manfaat penyiar radio. Nah, untuk tugasnya silahkan dengarkan. Kalian cari 15 nama penyiar radio di Indonesia, 15 nama penyiar terbaik yang ada di Indonesia, beserta dengan biografinya lengkap. Silahkan diketik ataupun ditulis, kemudian kumpulkan kalau ditulis silahkan foto, kumpulkan ke Classroom. Jika diketik, kirim filenya ke Classroom yang tertera di layar kalian, yaitu di EAN6RSX. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kendala ataupun yang ingin ditanyakan, silakan kontak Bapak di email Bapak dan juga di nomor WhatsApp Bapak 082178221446. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera.